Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, panggilan untuk bersaksi ditegaskan dalam ajaran gereja masa kini.
mereka yang telah dilahirkan kembali atau dibaptis dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Kristus melalui perbuatan dan cara hidup mereka. Dikutip dari Lumen Gentium nomor 10-11. Panggilan untuk bersaksi mengandaikan pengetahuan dan pengalaman iman yang membantu kita untuk mewartakan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Pengetahuan iman dapat ditemukan dalam kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja. Pengalaman iman ditemukan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop kitab suci hari ini berada dalam konteks perdebatan antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Setelah peristiwa mujizat penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus di kolam Bethesda, orang-orang Yahudi mempertanyakan otentisitas dan kebenaran ajaran serta tindakan Yesus. Yesus dituduh melanggar ketentuan hari Sabat dengan melakukan mujizat penyembuhan pada hari kudus itu. Yesus menegaskan bahwa apa yang dilakukannya juga merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Bapanya di surga. Pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah kesaksian akan kehadiran kasih Bapa bagi manusia. Orang-orang yang mengalami karya keselamatan Yesuslah yang menjadi saksi akan kasih Allah. Walaupun demikian, tidak semua orang dapat menerima kesaksian itu. Orang-orang Yahudi menolak kesaksian tentang Yesus dan pekerjaan yang dilakukannya. Di sini tampak bahwa orang-orang Yahudi itu tidak membuka diri pada kehadiran dan karya Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, membangun kepercayaan bukanlah sesuatu yang gampang bagi kebanyakan orang. Bagi mereka, kepercayaan perlu dilandasi dengan dasar yang kokoh dan jelas, serta kesiapan untuk membuka hati kepada orang yang dipercayai. Orang-orang Yahudi telah menerima hukum Taurat dalam hatinya dengan segala ketentuan yang membantu penghayatan mereka akan hukum Taurat. Ketika Yesus datang dan memberi penafsiran baru akan hukum Taurat, tentu ini menimbulkan kejutan bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menolak tafsiran Yesus atas hukum Taurat, karena itu jelas mengganggu penghayatan mereka akan hukum Taurat yang telah dijalani selama ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita adalah orang-orang yang telah menerima Yesus dengan segala cita-cita, impian, dan karya yang dikerjakannya bagi keselamatan umat manusia. Kita menerima Yesus dalam pembaptisan dan secara khusus dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Kita menyatukan diri dengannya dan menerima utusan darinya untuk mewartakan kebenaran kasih-Nya. Saudaraku yang terkasih, perutusan untuk bersaksi harus berjalan dengan dasar iman yang kokoh. Sebab tanpa dasar yang kokoh dan jelas, kita takkan mungkin bisa mewartakan Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semua berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Maka marilah kita semua kembali mendekatkan diri dan menimba kekuatan kasih dari hatinya yang penuh cinta bagi manusia. Kita akan mungkin bersaksi bagi Yesus Kristus apabila kita mau
datang kepadanya, tinggal bersamanya, hidup bersamanya, serta mengenal dan menerima dengan penuh kasih diri Yesus Kristus dengan segala karya dan sabdanya. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, kini kami datang kepadamu untuk berusaha mengenal dan mengimani Engkau dan karya keselamatan yang Engkau kerjakan bersama Bapa dalam Roh Kudus. Kami mohon, semoga Engkau memampukan kami dalam usaha kami untuk bersaksi atas karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami dalam keluarga dan lingkungan hidup kami masing-masing. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.